Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan sahabat-sahabat pengurus Majelis Taklim An-Nisa yang dirahmati oleh Allah, kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga pagi hari ini kita mendapatkan rahmat Allah. Dan Masya Allah, ternyata saya sering lupa menyapa saudara-saudara kita yang menyaksikan live streaming dari rumah, juga yang menyimak dari radio kesayangan kita, Radio Purnama Sidi. Mari kita awali kajian kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Para ulama membagi keluarga menjadi 3 bagian. Siapa golongan keluarga yang pertama? Keluarga yang berkumpul di dunia dan berkumpul di akhirat. Siapa golongan keluarga yang kedua? Keluarga yang bersama, berkumpul, hidup satu rumah di dunia, tetapi bertengkar di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Keluarga, teman dekat, sahabat, besti, sekuat, hari itu semuanya menjadi musuh, kecuali orang-orang yang berkeluarga, berbesti, bersekuat, berkelompok, bergrup karena landasan takwa. Lalu siapa golongan yang ketiga? Kata para ulama adalah keluarga yang bersama di dunia dan tadi yang pertama apa? Tetapi tidak bersama di akhirat. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur pagi hari ini. Tadi saya melewati satu tempat, Masya Allah, mata saya dijatuhkan atas izin Allah pada pemandangan ibu-ibu di sebuah pulau kecil, Masya Allah, sedang melenggok-lenggok, sininya kelihatan, bajunya ketat. Ya Allah, saya teringat satu hadis Rasulullah, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Wahai yang bicara, wahai yang mendengarkan, wahai yang mendengarkan lewat Radio Purnama Sidi, jadilah kita anak-anak akhirat. Jangan jadikan diri kita anak-anak dunia. Sesungguhnya dunia yang kita jalani ini pergi jauh meninggalkan kita, sementara akhirat itu semakin mendekat kepada kita. Maka mari kita syukuri ketika Allah hari ini memberikan izin untuk kita duduk di majelis ini. Ya Allah, semoga pertemuan ini bukan hanya di dunia, tetapi dikumpulkan kita di dunia dan dikumpulkan kita di akhirat. Sebab ada orang yang di dunia duduknya jejeran, ngajinya bareng, tapi di akhirat saling bermusuhan. Kenapa? Ada hak-hak yang tidak ditunaikan. Masya Allah. Bermusuhan, saling tuntut, saling bayar, siapa yang menang, siapa yang dikalahkan. Dan yang paling apes, hanya bersama di dunia, tetapi di akhirat sama sekali tidak bertemu, karena mereka langsung masuk mana? Masuk neraka. Maka ya Allah, jadikanlah pagi hari ini pagi yang penuh keberkahan untuk kita semuanya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ketika beliau wafat, ketika jenazahnya dipikul,
Ada satu riwayat yang menyebutkan tiba-tiba ada burung putih yang masuk ke dalam keranda beliau. Burung itu ketika dicari tidak ada. Tetapi tiba-tiba muncul suara yang tidak jelas dari mana arahnya, dan suara itu membacakan satu firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian Abdullah bin Bishr diwafatkan oleh Allah saat beliau sedang melaksanakan ibadah wudhu. Kemudian Misrah bin Muslim diambil nyawanya oleh Allah saat membaca beberapa ayat dari surah Toha. Kemudian ada yang diwafatkan dalam keadaan berpuasa, ada yang diwafatkan dalam keadaan menulis mushaf Al-Quran, dan ada yang diwafatkan dalam keadaan membaca hadis. Maka ketahuilah saudaraku, yang bicara, yang mendengarkan hari ini, kenapa kita duduk di sini? Kita sedang mencari cara terbaik untuk kita diwafatkan, Bu. Kalau kita senang ngaji, semoga kita diwafatkan oleh Allah arep mangkat ngaji, ketika ngaji atau ketika pulang ngaji. Kalau kita di rumah rajin mendirikan sholat, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan sebelum sholat, sedang sholat, atau kita ini kalau berbuat baik sedang mencari cara kita mati, cara kita wafat. Banyak orang berpikir bagaimana hidup yang baik, anakku gimana, sekolahnya gimana, masa depannya gimana. Sudah dibikinkan asuransi, anak 2 dibikinkan rumah 2. Tetapi sedikit orang yang memikirkan bagaimana mati dengan cara dan keadaan yang terbaik. Maka jadikan hidup kita kisah-kisah yang layak untuk diceritakan anak-anak kita. Jadikan perjalanan kita sehari-hari, jadwal kehidupan kita sehari-hari, jadwal dan kisah yang layak dibanggakan oleh anak-anak kita kelak. Fassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Semoga selawat selalu terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas satu tema, kabar dari surga, Ibu. Siapa makhluk yang sudah sampai surga, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang paling tahu jalan ke surga, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah diperlihatkan neraka kepadanya, Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang paling tahu jalan supaya kita tidak masuk neraka? Nabi Muhammad. Dan saking sayangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, tidak ada satupun jalan ke surga yang belum diberitahukan kepada umatnya. Dan tidak ada satupun jalan yang mengakibatkan kita ke neraka kecuali Nabi telah memberitahukan kepada kita semuanya. Maka tinggal kita mau menempuh jalan ke surga atau mau menempuh jalan yang muaranya ke neraka. Kita sudah pelajari jauh-jauh hari bahwa surga itu memiliki 8 pintu. Pintu yang pertama disebut pintu salat, yang dimasuki orang-orang yang mendirikan dan menegakkan salat. Jangan tenang-tenang, sebab ada ayat fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sholatnya tidak ngerti apa yang dibaca. Sholatnya buru-buru. Sujudnya seperti burung yang sedang memelatuk makanan. Dia menjadi pencuri. Seburuk-buruk pencuri di dunia adalah pencuri sholat. Maka ketika ada pintu surga bernama sholat, jangan nyong mepel ayem. Insya Allah bisa melebu lewat pintu. Seperti apa sholat kita? Yang kedua adalah pintu jihad. Orang-orang yang mengorbankan nyawanya. Masya Allah, saudara-saudara kita di Palestina. Tadi pagi saya menyimak seorang kakek, seorang ayah yang bercerita anaknya berkebutuhan khusus, di atas kursi roda, tentara Israel membabi buta, nggak punya ampun, anaknya dibakar hidup-hidup, Ibu. Hartanya keluar, nyawanya
darahnya. Kita di Indonesia nggak perlu tuh keluar darah. Hanya diminta, ayo tenaganya dometu. Ayo waktunya digunakan untuk jihad. Sesiapa yang banyak berdiri di dunia, berjalan di dunia untuk jihad agama Allah, di akhirat kelak akan banyak istirahatnya. Sesiapa yang di dunia sibuk ngurusi agamanya Allah, besok di akhirat banyak istirahatnya. Maka dunia bukan tempat kita istirahat. Ayo, kalau masih ada waktu, masih ada sehat, masih ada tenaga, masih ada uang, gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Intang surullah. Masa gak yakin dengan kalimat Allah? Kalau kamu nolongi agama Allah, mesti ditolongi Gusti Allah. Lalu pintu apa yang ketiga? Pintu Rayyan, yang diperuntukkan oleh orang-orang yang berpuasa. Puasanya menjadi tameng. Bagaimana mungkin orang berpuasa ditawani burger di dalam kamar, dia nggak mau makan, tapi selesai bulan Ramadan kemudian dia korupsi. Jadi ini puasanya nggak tegak ini. Puasanya belum jadi junnah. Kemudian yang keempat adalah pintu sedekah. Allahu Akbar. Kata uang, sebelum engkau masukkan ke dalam kotak infak, engkau bertugas menjagaku. Tapi setelah dimasukkan ke dalam kotak infak di pengajian An-Nisa ini, gantian tugasnya uang menjaga kita semuanya, Bu. Masya Allah, Bu. Sepele saja. Tadi saya lewat jalan, ada bapak-bapak nampaknya naik motor tuh kurang sabar, Bu. Akhirnya lewat kiri ternyata jelgongan air, Bu. Mak jeglok saya batin, astagfirullahaladzim, melas temen nggih Pak. Nyong alon pahalah timbang meleper-meleper lewat kiwa, bukan? Masya Allah. Maka Bu, tanpa kita sadari, barangkali orang-orang yang diselamatkan dari jelgongan, dari polisi tidur yang menggelincirkan, dari batu yang marahi meleset, gara-gara uang sedekah yang dimasukkan ke dalam kotak amal. Pintu apa tadi yang keempat? Yang kelima adalah babul aiman atau pintu aiman. Siapa yang akan masuk pintu-pintu aiman adalah orang-orang yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa mizan, tanpa hisab, langsung. Gak ada bertengkar dengan sahabat, gak ada dituntut teman-temannya, dulu kamu mendolimi saya, gak ada. Langsung lewat masuk pintu aiman. Lalu pintu yang selanjutnya namanya agak panjang. Al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang pandai menahan amarah dan senang memberi maaf kepada orang lain. Nah, ini butuh latihan, Bu. Kemarin saya sampaikan di Ceria, Masya Allah, baca buku Aisyah Dahlan. Allahu Akbar. Saya kemarin ceritakan, selama ini saya kalau ngaca bilang, ih dan ini fleke tambah kandel, dan ini kak nyong maleh tua. Mulai hari ini setelah saya membaca buku beliau, setiap di depan kaca bilang apa, Bu? Alhamdulillah, insya Allah tambah cantik, kulitnya sehat, tambah glowing. Jangan paido lutut yang hari ini kalau diajak jalan ibu mulai sakit, nanti lututnya kasihan, Bu. Nyong wis berjuang karo deke 40 tahun katakan dinake gen paido bae. Dongeli bersyukur. Maka hindari marah dengan banyak istighfar, dengan banyak bersyukur, dan kalau ada orang berbuat salah kepada kita, maafkan. Ternyata kata Dr. Aisyah Dahlan, sebelum memaafkan orang lain, kita harus memaafkan diri sendiri. Jadi bilangnya tuh gini, ya Allah, astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah, dan maafkan dia yang telah mendolimi aku ya Allah. Jadi maafkan siapa dulu, minta maaf siapa dulu, baru minta maaf kepada. Kemudian yang ketujuh, pintu ridho. Pintu ridho. Kemarin kita belajar tentang fikih skincare. Banyak perempuan yang tidak ridho dengan ciptaan Allah, lalu dia merubah wajahnya dengan berbagai macam cara. Padahal ada pintu yang disiapkan untuk orang-orang yang ridho dengan apapun yang diciptakan dan diberikan Allah kepadanya. Itu baru fisik. Belum lagi suami, belum lagi keluarga, belum lagi ekonomi, belum lagi keadaan, semuanya. Dan yang terakhir adalah pintu taubat, pintu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang senang bertaubat kepada Allah. Itu pintunya. Sekarang nama-nama surganya.
Surga yang pertama diberi nama dengan Darussalam. Dar itu rumah, salam itu yang penuh dengan keselamatan, ketenangan. Gak ada bertengkar, gak ada apa-apa, adanya ketenangan. Darussalam. Untuk siapa surga Darussalam ini? Untuk orang-orang yang dadanya terbuka untuk Islam. Yang kedua disebut dengan Jannatul Khuld, rumah atau kebun keabadian. Terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat ke-15. Darussalam terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 127. Bisa buat kultum di RT, Bu. Jadi kalau mirengaken radio Purnama CD, mirengaken YouTube niku dicatat saged nggih kultum teng pundi? Masya Allah Bu RT nek nyong, ya Allah. Materi ini pol apike. Nama-nama surga. Kalau tadi nama-nama pintu, Masya Allah, pancen Bu RT ini dheweke calon ahli surga, Bu. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa terdapat di dalam surah An-Najm ayat yang ke-15. Ini ketika Rasulullah ditemui oleh Jibril di Gua Hira. Orang-orang kafir bilang Rasulullah bohong, dan Rasulullah benar-benar kembali melihat Jibril ketika peristiwa Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Yang keempat namanya Darul Maqamah. Terdapat di dalam surah Fatir ayat yang ke-35. Sebelum ayat ini bicara tentang Darul Maqamah, tempat yang kekal, Bu. Darul Muqamah, mohon maaf. Allah memberikan apa podo wong kafir kalih wong muslim. Sami nama mboten, Bu? Mboten. Apa hukum mencium paus? Boleh, Bu. Hiu, paus, ikan pari, ubur-ubur, ikan tuna boleh dicium. Jadi Ustaz Eva tanya apa hukum mencium paus? Boleh. Paus apa? Iya, kata Ustadz Wajiman itu, alhamdulillah kita tinggal di Gunung Kidul cepak karo laut. Jadi nek ana jamaah sing nakoke apa hukum mencium paus, saya jawab boleh. Terus jamaahnya protes, bukan paus itu. Lah paus yang mana? Tak arani paus yang ada di pantai Gunung Kidul. Kalau mencium paus yang ada di Gunung Kidul hukumnya boleh. Darul Muqamah. Apakah sama orang yang mati dengan orang yang hidup? Enggak sama. Apakah sama yang panas dengan yang teduh, di neraka dengan di surga? Enggak sama. Apakah sama orang buta dan orang yang melihat? Enggak sama. Maka orang yang menang adalah orang yang meniti jalan Islam. Dia akan dimasukkan ke dalam surga bernama Darul Muqamah. Nomor 5, Jannatu Adnin. Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan jalan, sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Perdagangan apa itu ya Rasulullah? Tu'minuna billahi wa rasuluh. Kamu gak akan rugi kalau kamu beriman kepada Allah dan selanjutnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah, tenagane yo mangkat, duwite yo mangkat. Nah, kemarin kita ngaji di mana itu? Pokoknya orang Islam itu jangan kaget kalau lagunya itu ya dana dana pokoknya, Bu. Nah, ngaji di mana kemarin? Oh, di tafsir. Pokoknya dikit-dikit ya dana, pokoknya dana. Itulah jihad kita, Bu. Gak perlu mengeluarkan darah.
Nah, maka disebut dengan Jannatu Aden. Untuk siapa? Orang yang mau berjihad beriman kepada Allah. Cepat nomor 6. Namanya maq'adi sidqin. Yang tadi yang nomor 5 terdapat dalam surat As-Saff ayat 12. Yang maq'adi sidqin terdapat dalam surah Qamar, Al-Qamar ayat ke-55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Nomor 7 yang ketinggalan nanti nyontek jajare. Nomor 7, nama surga itu disebut dengan Qadama Sidqin. Terdapat dalam surah Yunus ayat kedua. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Kedudukan yang tinggi artinya. Nomor 8, maqamin amin. Ad-Dukhan ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Yang terakhir dinamakan dengan Jannatun Naim, terdapat di dalam surah Luqman, di antaranya ayat yang ke-8. Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun naim. Mesti wonten sing takon. Lalu bagaimana dengan surga Firdaus, Ustazah? Kata Rasulullah, kita itu meminta surga yang paling tinggi, namanya surga apa? Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Firdaus adalah satu bagian dari surga yang letaknya paling mulia dan yang paling tinggi. Maka jumlahnya ada berapa? 10. Yang paling tinggi namanya apa? Surga Firdaus. Pintunya sudah, namanya sudah. Orang pergi ke Masjid Nabawi, ada satu hadis Rasulullah yang sahih. Kemarin kami sampaikan, mimbarnya Rasulullah berada di salah satu pintu surga. Jadi bapak-bapak kalau haji dan umroh sak temene sampun ngemek weruh menyaksikan bahkan sholat memasuki salah satu pintu surga. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu diberikan kesempatan masuk ke dalam raudhah, yang itu disebut dengan taman surga. Para ulama menjelaskan bisa jadi besok raudhah itu benar-benar diangkat oleh Allah ke surga. Bisa jadi maknanya raudhah yang insya Allah akan kita datangi pada saat haji dan umrah memiliki kemuliaan sebagaimana kemuliaan. Lalu pertanyaannya, geresak kundure saking Mekah Madinah mboten lajeng nerasaken aling mlebet swarga, Bu. Haji 40 hari pakai jilbab, kondur copot, umroh pakai baju omber, dadanya tutup, bali mengwana sabah, dadane buka, keprepon, sudah sampai pintu surga loh. Jangan kita menjadi orang yang tahu nama surga, tahu nama pintu surga, tetapi gagal memasukinya. Dan ketahuilah, perempuan adalah makhluk yang paling gampang masuk. Paling gampil, Bu. Gampang sekali. Apa syaratnya? Syaratnya manut, Bu. Kali sinten, Bu? Udah, Bu. Ingat nggih, Bu? Mencuci bukan tugas istri. Jemput anak bukan tugas istri. Jemur baju bukan tugas, ngasai bukan tugas istri. Karena tugas istri hanya 2. Masih ingat 1? Manut sama Allah, 2 manut sama suami. Nek suami kongkonan ibu nyuci ya mangkato
nyuci. Nek suami kongkonan ibu jangan ya mangkato. Jadi nyuci tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Ya tugasnya suami. Nek suami njur alih tugas kongkonan dewek kudu. Jadi nggak ada undang-undang menyebutkan jangan tugasnya istri, nggak ada. Adanya istri harus manut suami. Jadi nyiapkan baju sekolah anak-anak TK SD mandiin itu bukan tugas kita, Bu. Itu tugas suami, Bu. Tapi kalau suami kongkonan awake dhewe dewek kudu pun cetha dumugi mriki, Bu. Nek pengen melbu nek ora ya bodoh akak. Kemarin kita ngaji serendah-rendahnya penduduk surga. Nih, Bu. Endep-endepe wong sing dilebetaken swarga niku adalah orang yang mempunyai 80.000 pelayan dan 72 istri. Ayo, serendah-rendahnya surga, orang itu akan diberi fasilitas 80.000 pelayan kon ngapa bae jalmu. Dan 72 istri. Berarti pekerjaan suami di surga apa, Bu? Menggilir istri-istrinya. Lah kalau ini kok kita nggak jadi permaisurinya, ya mdais banget, Bu. Tapi kalau kita jadi permaisurinya, mereka semua selirnya. Jadi sing kon jokotna wedang, ayo selir jokotna. Ayo bunda kepengen rujak gawekna misalnya. Oh, sing dikongkon para bidadari surga. Sebab kita siapa? Nek manut kali bojo. Nek mbotennya bodoh akak. Yuk, kita simak kabar dari surga. Surga mengabarkan kepada kita. Ketahuilah wahai jamaah An-Nisa, pendengar radio Purnama CD yang nyimak dari YouTube, katanya surga, aku itu sedikit penempuhnya. Dadi sing nglakoni mlaku dalan sing arep tekan nggonku iku jumlahe sithik. Mboten kathah. Cobi niki pengajian Anissa kalih tontonan dangdut kathah pundi? Dangdut. Pengaosan Ustadz Handi Boni, Ustadz Irfan kathah pundi kalih karnaval. Jenis karnaval nggih karnaval. Kan mboten teng Indonesia berarti nek karnaval. Kathah pundi? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Hai umatnya Muhammad, kata Allah di dalam surah Al-An'am, kalau kamu senenge melu oke uang, niscaya mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Jadi memang penempuh jalan surga itu jumlahnya berapa? Sedikit, sebab yang banyak itu menyesatkan. Bukan Ustazah Eva, kata surah Al-An'am ayat berapa tadi? Oh belum. Wah berarti tidak ngantuk. 116. Udu jare Mbak Eva senes. Kata Allah, firman Allah, kalau kita seneng ikut umumnya orang, maka itulah kesesatan. Kenapa? Surga sudah mengabarkan kepada kita sing mlaku nang dalanku jumlahe. Coba kita renungi. Berapa banyak pengikut Nabi Nuh setelah 960 tahun berdakwah? 80 orang, Bu. Berapa jumlah pembela Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun? 11. Berapa jumlah Ashabul Kahfi yang kemudian ditidurkan Allah di dalam gua? 7. Bahkan istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh gak manut sama suaminya, Bu. Fadkhulan nara ma'ad dakhilin. Berapa pengikut Nabi ketika awal-awal dakwah? Sedikit. Coba Ibu kalau mendirikan pengajian yang ngaji banyak apa sedikit? Karena penempuh jalan surga itu sedikit. Yang rame-rame itu ternyata jalan, malah nyanyi maning. Bukan nyanyi, bersair. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang
Jalan menterak akhir gane larang, narkoba larang. Booking cewek larang. Korupsi, nyumpeli, dia aja ngomong ya nek nyong korupsi, menehi hadiah, gratifikasi regane larang. Napa meleh? Ya sing kados niku lah, pokoke larang. Merubah wajah ujare gak malih ayu, larang. Ning marai mlebu pundi? Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang nek sing lagu sholawat nika pripun kula ketwingane ngapalna urung tayang. Jalan surgaku gampang tapi sepi, jalan neraka ke angel tapi lah mau zina kan angel. Umpet-umpetan ngapusi bojo, HP-ne di password. Janjian nang kono aja ngasih keton, plat mobilnya diganti. Nek perlu mobilnya titipna nang Wonosobo, aling nganu nang Jogja angel, Bu. Dalam surga tindak ngaji Anissa. Paling ya dana-dana itu kota udah itu tok, Bu. Udah, Bu. Murah. Tapi anehnya banyak yang ndak suka, Bu. Jadi jangan takut kalau sedikit itu. Di Quran diterangkan lagi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak firqah yang kecil, kelompok yang kecil tapi bisa mengalahkan yang napa? Yang besar dengan izin siapa, Bu? Ya. Dan orang yang menempuh jalan surga itu unik-unik. Saya kisahkan satu kisah. Namanya Ma'iz bin Malik. Siapa, Bu? Suatu hari dia berlari datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, ampuni aku, ampuni aku. Ya Nabi, aku celaka, aku celaka. Kemudian kata Rasulullah, pulanglah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hari pertama. Hari kedua Ma'iz datang lagi, Nabi ampuni aku, Nabi ampuni aku, Nabi ampuni aku. Sampai 4 kali datang kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa wahai Ma'iz? Aku telah berzina. Padahal Ma'iz ini sudah punya istri. Orang yang berzina sebelum punya istri hukumannya dicambuk. Setelah punya istri hukumannya dirajam nganti mati. Berarti hari ini kalau ada perempuan-perempuan sudah menikah kok selingkuh, itu hakikatnya mayat berjalan. Napa, Bu? Alias teng film-film zaman kula cilik jenenge zombie. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, mati. Kemudian Ma'iz berkata, celaka, kenapa aku sudah berzina? Kata Rasulullah, sahabat-sahabat, Ma'iz itu waras apa enggak? Kata Nabi, dia itu orang soleh ya Rasulullah. Dia tuh orang sehat akalnya. Lah kok dia kok ngaku berzina ya? Coba-coba dia mabok apa enggak? Lalu sahabat dong ngrumuni Ma'iz, mulutnya Ma'iz itu dicium. Mboten mabok ya Rasulullah. Saestu Ma'iz boten mabuk dan dia adalah orang sehat. Lalu Ma'iz berkata, ya Rasulullah, tegakkan hukuman rajam untukku, supaya aku merasakan hukuman di dunia tetapi aku tidak merasakan hukuman di. Lalu Rasulullah meminta orang sahabatnya untuk merajam Ma'iz sampai meninggal, Bu. Orang menjadi dua pendapat. Perdebatan ini sampai berjalan 2-3 hari. Kata sahabat yang pertama, Ma'iz masuk neraka karena dia sudah Yang kedua mengatakan dia diampuni oleh Allah. Maka ketika perdebatan ini ramai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ma'iz tempatnya di surga. Dia sudah bertaubat, yang andai taubatnya dibagi oleh sekelompok umat, maka taubatnya masih turah, Bu. Kenapa, Bu? Mengakui kesalahannya, rela dihukum di dunia ketimbang dihukum. Nah, sing kados niki teng donya akeh napa setengi? Sithik, Bu. Seniki malah kasusnya pun tenggelam pun mboten dibahas. Sing mateni ya ora dibahas, sing duwe triliun ya es ora dibahas. Seniki jam bahas ikan. Udah hilang, Bu. Kenapa? Terhindar mereka dari hukuman di dunia, tetapi tidak sekali-kali terhindar dari hukuman di mana? Di akhirat. Orang yang kayak gini nih sedikit. Tadi hadis riwayat Muslim, jumlahnya sedikit. Maka jangan takut kalau ngaji yang datang sedikit. Alhamdulillah rame. Alhamdulillahirabbil alamin. Jane nek
pada teng pundi jane nek kon ngaji kepada angel temen Bu. Hutan itu luas, lebih luas lagi alasan. Sing anake rewel, sing mbake ora mangkap, sing ora nana sing jujukna, sing apa meleh? Apa biasanya alasannya nggak ngaji? Yang mendung, baru mendung belum hujan tapi udah lah sing penting liniate. Yang wis ngetokna hondake berarti is niat ngaji ning barang mendung temen ya bukan hutan yang tak ora mangkat tak nyimak sekang dalem. Pokoknya hutan niku luas, luas meleh. Simak perkataan Fudail bin Iyad. Pegang eratlah jalan kebenaran. Tidak akan membahayakanmu sedikitnya orang yang menitinya. Dan hati-hatilah dari jalan kesesatan, jangan tertipu oleh banyaknya orang yang mengikutinya. Jadi jalan kebenaran itu memang sepi, senyap, gak terkenal. Ya sidik-sidik wonge kuwi-kuwi ngaji ket Senin tekan Setu gomon ketemune kur kowe maning. Kasih wah. Jadi Ustadz di Wonosobo itu ndak mudah sini tak conteki Bu. Lah saya ngaji di sini, besok umpami kok kula ngaos meleh jemuah teng pundi, iku wonge padha. Jadi aku nggak iso ngaji di Ceria dengan di Ani sama terinya. Nanti yang ngaji kowe wis wingi baleni maning gitu Bu. Maka ustadz di Wonosobo itu luar biasa Bu. Kadang-kadang sudah berharap di situ nggak ada orangnya. Barang mak bedegul wis jekong nang mimbar dening ana bukuwe maning ya. Ki berarti materine kudu Masya Allah. Darani gampel ngeten apa Bu? Sing wis dicatet ke bisa ora sida diwaca mergane wonge. Ya berarti jumlah penempuh jalan surga niku lho kur niku cobi pengajian bapak-bapak luwih parah malih Bu. Ontene sinten mawon Jal? Ya Allah, ya kur kuwe tok. Masya Allah. Ibu-ibu ya ini aja. Insya Allah malaikat udah hafal Bu. Ibu belum absen aja malaikatnya wis hafal Bu. Sing siji ngaji karo mandan ngantuk, nek siji ngaji nyatete keri, siji nyatete lengkap nek ditutup lebare kelalen malaikat pun pol hafal Bu. Tapi kalau yang jarang-jarang datang, ki asline wong ngendi ya nyong karo tau weruh lho Bu. Siapa yang baru pertama kali hadir di tempat ini ngacung? Masya Allah. Masya Allah. Satu Mbak siapa Mbak? Dalamnya mana? Orang Jawa. Long tanggane nyong apalagi wae pertama ngesuk mangkat maning Mbak Oke. Masya Allah. Semoga solihah, keluarganya sakinah mawadah. Siapa lagi yang baru datang pertama kali Bu? Bu siapa Bu? Dalamnya mana Bu? Masya Allah kertek. Masya Allah. Satu lagi siapa tadi? Wih, jadi ngokeh. Masya Allah. Tapi insya Allah mboten kapok nggih Bu. Masya Allah besok ketemu lagi supaya malaikat itu kowe nyong wis apal. Janji ping 3 mawon malaikat insya Allah apal Bu. Nek mangkat ngono bare absen ora mangkat maning malaikat bingung ki jane absen nomor pira. Tapi nek sing hadir-hadir rutin itu udah punya nama-nama khusus Bu. Cara malaikat dari Ibu selamat hari ini namanya dicetak dalam daftar hadir malaikat. Oh Jawar, kertek, mana Bu? Brokoh, Masya Allah ternyata ibu-ibu brokoh, Masya Allah. Sering ketemu saya ya Bu. Tempol angel sih gitu undang, emang brokoh. Itu jumlahnya Jadi jangan pernah menerapkan kebenaran itu dengan banyaknya orang. Dumeh sing nglakoni akeh niku berarti bener. Nek sing nglakoni sithik berarti makanya tipsnya orang kafir ketika didakwa itu gitu. Long biyen bae kula nglakoni Kak. Biyen nenek moyang saya itu bukan patokan kebenaran. Kebenaran itu apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan yang disabdakan Nabi melalui hadis. Kabar dari surga yang kedua. Jalan surga itu penuh dengan ujian. Niki pun mulai mboten penak Bu. Kemarin saya ngaji hari Senin. Seorang ibu pertanyaannya begini, Ustazah, kenapa ya kemarin saat saya belum berjilbab, saya masih seperti itu, kok hidup saya kayaknya tuh
mulus-mulus aja gitu. Begitu saya memutuskan berjilbab, ngaji, bersedekah, bergaul dengan orang-orang yang baik, kok hidup saya jadi banyak ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina min qabl massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jangan kamu kira kita akan masuk surga begitu saja sebelum kita ditimpa ujian sebagaimana orang-orang terdahulu ditimpa ujian. Jenisnya 3. Al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ba'sa. Pertama ujian yang hanya saya, wong ngaji niku saya. Nggih saya nggih Bu. Wong lumrahe wong siki nang omah nang dalem da lenggahan kasemang nyetak terhonda turut nggih kondur mancen saya. Jadi pertama yang diuji itu fisiknya, Bu. Saya, Bu. Ya wonten ngantuk-ngantuke. Ba'sa wad-dharra. Mulai yang diuji bukan fisik tapi mulai hatinya, Bu. Misalnya dari tidak berjilbab kemudian berjilbab, dekenak nggo kodong keton tua. Nah, itu namanya baksa. Kalau dharra udah mulai di sini. Sok suci. Rasa mengurusi surgane wong itu udah mulai menyakitkan mana, Bu? Walaupun tadi yang pertama, deke nggo kodong yang kono malah tua, itu juga menyakitkan gitu, Bu. Nah, saya kemarin dapat tip, Bu. Kalau ibu ketemu ibu-ibu yang bola bali hamil tuh jangan, ya Allah hamil maning, jangan kayak gitu, Bu. Tapi kalau ketemu Ustazah Eva tuh gini, Bu. Alhamdulillah, insya Allah pasukan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah. Jadi orang Islam itu punya keturunan semangat. Lah hamil kapalah? Hamil maning, astagfirullahaladzim. Niki mencari pembenaran gitu. Ya pokoknya kalau ketemu ibu hamil tuh jangan gitu, jangan kata-katanya jangan yang buruk. Alhamdulillah pasukan Muhammad bertambah. Yang akan membalas kunjungan ke Roma bertambah pasukannya. Begitu, Bu. Nggih, Bu? Awas ngenjang ketemu Ustazah Eva. Ustazah Eva sih lemu teman. Awas pokoknya. Berat ujian. Wazulzilu. Ujian yang paling tinggi adalah diuji hartanya, diuji perasaannya, diuji fisiknya. Ya diancam, ya dipenjara, ya rekeningnya diboikot, ya namanya dijatuhkan, ya dijelek-jelekkan, dikatakan radikal, dikatakan apapun. Wazulzilu sampai berguncang. Sahabat waktu itu sampai bertanya kepada Nabi, mata nasrullah, ya Rasulullah kapan pertolongan Allah datang? Nabi menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu. Jadi ya Allah, kita tuh apa nek wis sembayang jare mlebu surga? Mboten, nek pun ngaji akan diuji, Bu. Biasanya kalau saya habis bicara rumah tangga sampai rumah tuh langsung tes, Bu. Langsung tes. Misalnya suami gimana? Astagfirullahaladzim gitu. Langsung tes. Misalnya tadi pagi yang kecil nomor 4 rewel. Gak mau mandi sama bunda, bunda jelek. Maunya mandi sama ayah. Ayahnya jawab, ayah gak mau sama bunda aja. Akhirnya yang nangis siapa, Bu? Itu namanya ujian dari materi yang sudah saya sampaikan. Apakah di batin saya akan berkata, kator kon ngutus ya anu aku wis ngerti ngomong gitu, Bu. Tapi ya ayah nggak mau, ayah kan laki-laki sama bunda aja ya. Lama-lama dipeluk terus mau, akhirnya mandi dengan mbak, Bu. Nggak sama ayah, nggak sama bunda, tapi mandi sama siapa, Bu? Coba tadi ngudung, alah wis orang ngedusi ayem egen oleh dosa. Mereka ning grundel kali. Jadi kita tuh kalau ngaji materinya kayak gini mesti dites. Biasanya nek lebar nyampaikan pengajian tentang infak tekan rumah, ya dana mesti dites, Bu. Itu dites, Bu. Entar di jalan ketemu sabar, kalau habis bicara dengan orang tua, nanti orang tua kita mendadak sensitif, semua yang dilakukan anak itu salah. Lah itu ujian. Kata Allah, napa ampun nek ngaji dadi materi mlebu swarga mboten kudu diuji. Masya Allah. Ibunda sekalian dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang disiksa karena keislamannya. Tubuhnya dikubur separuh badan.
Lalu diambil sebuah gergaji untuk menggergaji kepalanya. Maka dibelah hingga terbelah menjadi 2 bagian. Lalu dagingnya disisir dengan sisir besi sehingga rontoklah daging dan terpisahlah dari tulang-tulangnya. Tetapi siksaan itu tidak sedikit pun dapat memalingkan mereka dari agamanya. Demi Allah, pasti Allah akan menyempurnakan, memenangkan agamanya, hingga setiap pengembara yang bepergian dari San'a ke Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal dan serigala yang mengancam hewannya, namun kalian terlalu terburu-buru. Ini ujian orang-orang terdahulu, Bu. Gak usah dulu, sekarang saudara kita di Palestina diapakan sama tentara Israel, Bu? Masya Allah, dibantai. Perempuannya di mana? Dulu kalau peristiwa Nakba itu kan lebih, hari ini mungkin nggak disorting apa disabotase. Kalau dulu di video-video Nakba dan pengakuan-pengakuan korban tragedi Nakba di Palestina itu, perempuan hamil itu, Bu, Masya Allah, dikeluarkan janinnya, diganti anjing atau kucing, dijahit hidup-hidup, Bu. Ya, Bu. Seperti itu, Bu. Seperti apa? Lalu hari ini kita ngaji, ya Allah, ayahnya Jabir, 80 sayatan ada di dalam tubuhnya. Kemudian ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku gimana nasibnya? Tidak ada satupun orang yang diajak bicara langsung oleh Allah kecuali ayahmu. Rasulullah menyampaikan satu hadis yang sahih, ayahmu ditanya oleh Allah, wahai ayahnya Jabir, pengen apa? Ternyata ayahnya Jabir pengen, aku ingin kembali ke dunia, aku ingin terluka lagi. Persis dengan lukaku yang sama ketika aku perang Uhud, supaya aku bisa menikmati kenikmatan yang hari ini aku dapatkan, engkau lipat gandakan. Kata Allah, ya enggak mungkin, kalau sudah mati enggak mungkin hidup. Jadi lagu saben malam Jumat nih, ya itu ya intinya ayo mengilingkan kita untuk mendoakan. Tapi tidak benar kalau roh yang sudah di tangan Allah itu kemudian bisa pulang dan bergentayangan nih, Bu. Jadi bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, lalu Allah menurunkan, jangan kamu kira orang yang tersayat pedang 80 kali itu di hadapan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah sampai-sampai saking nikmatnya, Bu, mereka ingin kembali terluka dengan luka yang sama dan lebih tajam lagi. Betapa indahnya keindahan yang diberikan kepada ahlul bala. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad namun dilemahkan oleh Darul Qutni. Kelak orang yang penuh dengan ujian di dunia, suaminya, anaknya, hartanya, ya Allah, Bu. Ustazah, saya punya ibu. Ibu saya nikah lagi. Ibu saya membohongi saya sampai ekonomi suami saya itu hancur. Lalu suami saya merasa bahwa penyebab kesialan dalam rumah tangga saya adalah saya, Bu. Maka suami saya menikah lagi. Kata dia, kamu itu pembawa sial. Supaya sialnya hilang maka aku harus nikah lagi. Dan saat ini istri yang dinikahi suami saya dengan siri sedang mengandung. Ujian, Bu. Masya Allah. Ini satu contoh saja. Maka orang-orang yang ahlul bala seperti ini, kata Imam Ahmad, tidak dihisab, tidak dihakimi, tidak dibuka catatan, langsung masuk surga tanpa. Lalu orang-orang yang gak pernah diuji bertanya, lah Bapak ada penak temen dan yang langsung melbu. Kemudian mereka menjawab, karena kesabaran kami ketika kami diuji di dunia. Lalu orang yang tidak diuji itu berkata, ya Allah, aduhai, andai daging kami dipotong-potong dengan gunting, asalkan dapat kenikmatan kayak orang itu kami mau. Jadi Allahu Akbar. Orang-orang yang diuji oleh Allah di dunia banyak ujiannya itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah dengan balasan yang tak terhingga.
Bikin iri orang yang gak pernah diuji. Orang yang tersayat pedang karena jihad kelak akan membuat iri orang yang tidak pernah tersayat pedang di dunia. Orang yang berjalan ke majelis taklim An-Nisa kehujanan kesemuan kelak akan diireni oleh perempuan-perempuan yang tidak duduk di majelis ilmu. Pun setunggal mawon, Bu. Kula nek dinten Setu Minggu ke oke mbak nemoni patwal. Belum ngawal Pajero, belum ngawal Fortuner, belum ngawal Moge, belum ngawal nopo. Duit. Mikir-mikir. Gitu, Bu. Karena yang dikawal itu mobil-mobil apa, Bu? Kula teng atine cok mboten resik. Ya Allah, mau nang donya pada bayar pajak, Kak. Liyane kono apa, Bu? Oke, itu gambaran di dunia. Besok di akhirat, ya Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Ini jamaah sebanyak ini akan dipatwal oleh malaikat, Bu. Kata malaikatnya, minggirwir. Saya lagi bawa jamaah An-Nisa. Dan iku yang penak temen kan mboten antri. Maaf ya, dulu mereka rajin ke majelis ilmu, maka Allah memudahkan jalan mereka ke surga. Wah, ketuhunge sing ora gelem ngaji doplong. In English is ngowah. Aneh, Bu. Mergane nek jeki ngaji kokean alasan. Itu bukan asal-asalan, itu Rasulullah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ora apa-apa sih ora dipatwal nang donya, ngesuk nyong dipatwal nang. Maka kalau mulai setan itu menggoda kita malas pergi ngaji, jangan ya Dek ya. Ya, kita harus tetap pergi ngaji. Kemarin sopir, Bun, mbok kendel ngere Bun. Wong saya Kak aja bukan pas leren pas mati. Saya jadi ceria, saya benerin gigi di Dokter Emi, pulangnya saya ke lab. Tensinya itu 87/54. Mulane kasih jarine sing bakul tensi niku nganu ustadzah niku kesayaan aling ngisi ngaji ndur tak jawab. Lu ngarep leren wedi mbokan pas leren ka malaikat Israel pala tekale rugi aling mati pas agi leren mulang ngaji. Tadi suami mau berangkat udah nggak pusing lagi, enggak. Alhamdulillah mau bengi lurus Sangobion. Nah, coba kalau ada produser Sangobion yang endorse. Sekarang jadi balak lagi surah Ar-Ra'd. Duhai keselamatan bagi kalian berkat kuatnya kesabaran. Kan gini salamnya, salamun alaikum bima sabartum. Ya Allah, keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga, karena dulu kalian di surga itu bersabar. Sabar, buatan bersyukur ning bernapa? Bukan bersyukur. Selamat masuk karena kamu dulu banyak bersyukur. Iya, orang bersyukur masuk surga juga. Tapi dalam surat Ar-Ra'd yang dipuji itu adalah orang yang banyak ujian lalu napa, Bu? Masya Allah. Si penulis buku ini mengatakan tetes tangis mata dan kesedihan akan berganti dalam bentuk senyuman yang indah di surga, Bu. Masya Allah. Kalau hari ini kita nangis, sedih dan seterusnya, niku badhe bakalane digantos kalih senyuman. Masya Allah, esponjol metak ramungaken. Kabar yang ketiga, kata surga. Surga itu penuh dengan keterasingan. Satu apa tadi? Penempuhnya jumlahnya sedikit. Jalan surga itu penuh. Jadi ketika ibu diuji, ibu semakin yakin berarti kenyang wis nang dalan swarga ki. Tapi nek uripe mulus bae nyong ora sembayang ora ngaji ke ayem-ayem wae berarti kue tandane udu mlaku nang dalan. Sebab tadi yang kedua jalan surga penuh apa? Berarti kalau hari ini ada ujian dalam hidup kita pun bener. Berarti niku dalan nopo? Tapi nek nyong ora sembayang, ora nutup aurat, amal ya ora tahu, bisnis lancar, ketahuilah ibu salah jalan. Yang ketiga, surga penuh dengan keterasingan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Islam muncul pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Tapi jangan maknai gini, ki kelompoknya dewek ki adalah para guraba. Kita ini orang-orang asing, yang di luar kita adalah
Orang napa Bu? Sehingga keterasingan ini sering salah dimaknai kelompoknya dewek tok sing bener. Sebab mbiyen agama ke teka pengikute setitik terasing. Nek siki dewek tanggap asing berarti sing bener sinten? Dewek, liyane salah. Maksud keterasingan ini yang kita lakukan ini penuh dengan ujian, Bu. Sekarang orang ngomong lurus dibilang radikal, orang jujur dibilang tidak toleran, ngomong yang sebenarnya dibilang terlalu keras. Itu namanya ayyamus sabr, di mana orang memegang Islam sebagaimana memegang bara api. Jadi apa? Keterasingan ini kita maknai ben wong ora do asing karo agama Islam, ayo kita berdakwah. Kalau begitu jadi banyak temannya, bukan sebaliknya berbangga dewek sedidik berarti dewek termasuk wong asing. Berarti yang bener sinten? Dewek, liyane salah. Itu yang dimaknai banyak dari keterasingan. Maka jangan, keterasingan itu bukan berarti kita menghujat orang atas dosa yang ia lakukan. Bisa jadi ketika kita menghujat orang dengan dosa, dosa itu kita lakukan loh Bu. Hati-hati ojo ngenyek wong zina, kita juga bisa jatuh kepada alu wong didongak. Maka ya Allah, saya mendoakan kepada orang-orang yang mengikuti aliran sesat, sing bisa weruh dajjal, sing bisa ngomong karo malaikat mungkar nakir, siki malah ana haji metu gua. Ora semang turut Mekah kon mlebu gua dalam waktu berapa jam sampai ke Mekah, dan itu banyak yang mengunjungi. Ya Allah, apa salah si jinin nang kene Bu? Jangan ya Dek ya Allah. Masa sudah ngaji kayak gini masih ngandel haji nggak perlu ke Mekah? Di Jawa Barat sana ada gua yang langsung bisa tembus kemana Bu? Ya Allah. Kula mboten gomon kalih pencetusnya awet jaman biyen ya onten nabi palsu. Sing kula gomon kok ya ijek ana sing ngandel. Ya Allah. Gak usah takut kalau ketemu malaikat mungkar nakir, sebut saja pengikut saya, beres urusannya Bu. Insya Allah. Ngoten niku kanten sing ngandel. Maka ketika kayak gini, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah mereka semua, semoga mereka semuanya mendapatkan. Tadi pagi saya melihat, masya Allah, ngagem peci jilbabe do gede-gede, ketoke kok ya wis kondur saka Mekah, sing diarak patung itu. Ya Allah, semoga Allah mengampuni saya dan jadi terasing ini bukan berarti dheweke wong lima ke paling asing neng kampung, paling aneh. Berarti sing bener nyong, liyane wong sekampung. Kalau masih dibilang orang sekampung aneh, kita tuh belum bener Bu. Berarti Islam kita itu belum membahagiakan orang lain. Kalau Islam kita membahagiakan orang lain, orang tuh ndak takut dengan kita, tapi malah napa Bu? Malah seneng Bu. Masya Allah, malah seneng. Jadi bukan berarti nek kayak wong Melayu sekang dewek ora apa-apa, berarti dewek bener. Mergane Islam ke datang terasing akan kembali terasing. Beruntunglah orang-orang yang jadi malah justru muhasabah. Ojo-ojo aku ingin merasa suci, merasa benar, kok ora gelem karo wong liya, kok wong liya ora do seneng karo aku, apa aku ora tau senyum, begitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata surga. Masya Allah, surga itu terhadang dengan keramaian suara-suara setan. Kalau hadisnya itu ditutup surga dengan sesuatu yang dibenci nafsu, wa khuffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan. Pripun maksudnya ngantos-antos? Setan punya 7 perangkap. Cepat Bu. Siji, wong sing teng jero majelis taklim An-Nisa Radio Purnama Sidi bakal dijei kafir. Purun. Lebar niki kan ninggal nyembah Gusti Allah purun.
mesti mboten purun. Nomor loro, nek digoda kafir ora gelem, kata Ibnu Qayyim, setan akan menggoda kita dengan perbuatan syirik. Nah, putune men ora pilek dinggoni apa Bu? Dinggoni gelang. Nah Bu, bayi ora kena ceki kondangan, mundak kena sawan nganten, men ora kenang sawan nganten disuwunke itu. Bayi ora kena ceki takziah, mergane nek bayi ceki takziah engko marai kenang sawan, mulane bocah seniki mboten saged salat jenazah. Mergane biyunge mboten tau ngeceki putrane orang ngerti Bu. Niku hati-hati dengan syirik. Mboten mempan nek syirik kayane nek wae bocah kaliwira kae ora gelem nek kon syirik. Wah, setan masih punya perangkap yang ketiga. Perangkap itu bernama melakukan perbuatan yang tidak ada dasarnya di dalam Islam. Utawi ben mboten mengerikan, itu kita akan diajak berbuat bid'ah. Kayaknya speakernya mati Bu Nur. Tes cek. Oh enggak, kurang dekat. Kalau dia tidak bisa bid'ah, dia udah ngaji, tahu ini enggak asohe hadisnya ini. Contoh Rebo, Wekasan misalnya. Itu udah enggak bisa tuh digoda-goda dengan itu, maka dia akan digoda melakukan dosa besar. Di Sinauni Ustadz Irfan di Elena sudah hatam? Sudah apa aja? Di Jalile ayat pira? Kula nek jawab tak mendet bukune riyen. Kalau tidak mempan dia berbuat dosa besar, berzina, kemudian dia berdurhaka kepada orang tua, maka dia akan digoda untuk melakukan dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Nyapu teng teras, mboten ngagem kodong, kateruran anak uwong, ngontol Bu. Kemudian kata video itu yang saya posting, anaknya lagi nyapu pakai rok pendek, ibuke pakai motor teko. Wato apa iku sing mbok nggone suwengit aku. Anaknya jawab, ora ana wong kok Bu. Ora ana wong, ora mlebu tak gewitek ngono Bu. Kula seneng banget video niku Bu. Dadi anake nyapu nang jabat dumeh ora ana wong nggo kathok napa? Wah, ibune gempung Bu. Watok apa sing mbok engko kuwi ngono. Ora ana wong Bu. Nah, jebule ibu-ibu ngaji nggih ngoten niku. Nyapu teras utawa tuku brambang nang warung, durai warunge ngarep omah njur. Ternyata ada aliran baru, aliran nyerontol. Mboten ngagem. Oh, ngati-ati niku Bu. Meleh niki sepele, wudu nang tempat umum kudunge copot, klambine cuenceng, ngisorane. Kemarin saya berhenti di sebuah SPBU, saya sholat, ya Allah, bapak-bapak do sholat, tebar sholat, do zikir, ibu-ibu ini bariki neng di hamba carane bariki ki neng kene dhisik mam dhisik popi ya nda wong ya Allah. Saya bilang astagfirullahaladzim, saya sholat tuh sambil ya Allah ibu-ibu ya. Saya malu sama bapak-bapak Bu. Gak ada bapak-bapak di SPBU itu bar sholat pikir barke gak nang imam demen Pak apa tuku oleh-oleh. Yang ibu-ibu udah sambil ya sekarang ya Allah. Saya malu pada jebule wong wadon ancen lucu beti Bu. Begitu saya selesai naik SPBU, ya Allah, wong wadon ya. Saya guyu diri saya sendiri Bu. Mungkin tanpa terasa kita kalau di masjid juga kayak gitu. Bapaknya diam, giliran musolanya ibu-ibu. Masya Allah. Kemudian nek boten dosa kecil, gak disibukna perkara-perkara sing mubah. Orang ngaji, orang gawe dosa, nang omah go resek-resek bae Bu. Gelas nang ambal siji dipindah menggelas ambal loro. Lemari madhep ngedol pindah ngadep ngalor. Itu Bu, kembang is bener nang kene digotong mengseseh niku mboten dosa. Ketahuilah. Tapi kalau itu menghalangi ibu dari ngaji, dari baca Quran, dari zikir, itu perangkap setan, Bu. Wis lemari madhep ngedol dadepna ngalor. Yang bosen lah rokok nang kene gak ganti nang jenengan napa mboten ngaji? Saya tuh habis beres-beres rumah. Rumahnya udah beres, tapi sama ibu sing ngedol di depna
akhirnya tidak mangkat ngaji. Kemudian yang terakhir, kalau tidak seneng kayak gini, setan akan menggoda kita dengan ancaman fisik, Bu. Maka yaitu ini sebenarnya tinggi, Bu. Jadi digodong ngeten iki. Ustazah, tiba-tiba di rumah saya ada paku. Wah, kecur cewek wis ana sing jaili, nah, Bu. Kemarin teman saya curhat, itu toyol, Bu. Sampai saya akhirnya belajar dunia pertuyulan, Bu. Jadi teman saya itu seorang pengusaha mebel di Jombang. Itu beberapa hari ini kehilangan uang. Dan ternyata toyol itu kalau ngambil itu sama. Nek 10.000 sing jokot 10.000 kabeh. Nek 20.000 padahal sudah diikat dan seterusnya. Saya belum selesai, saya nyimak Ustadz Faizar. Di antara pertanyaannya, kenapa toyol nggak bisa ngambil uang di bank? Kenapa toyol itu yang diambil uang-uang yang nominalnya sama? Jadi kalau yang ungu, yang hilang itu ungu semua. Saya masya Allah, ini godaan setan, Bu. Supaya kita jatuh pada perbuatan kiana sing jaili nyong ke. Nah, kemudian kita pergi ke orang pintar dan seterusnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, singkat cerita dari saya menyimak Ustadz Faizar, pastikan rumah kita digunakan untuk baca Quran, kamar kita untuk sholat, uang kita diambil dari cara yang halal, disimpan dengan baca Bismillah. Nek kurang aman sebab ibu koken duit ya ditetepaken teng bank. Sebab kata Ustadz Faizar itu duyul tidak bisa pergi kemana, Bu? Ke bank, Bu. Nah, titipkan sinten lah tabungan teng Tamzes napa pundi. Kalau masih takut, daripada kalau di rumah hilang kita suudzon jarene sing nyolong tuyul. Nah, masya Allah. Satu apa tadi? Baleni maning suruh bubar. Sepi. 2, penuh cobaan. 3, lah bukunya ditutup kelalen. Penuh dengan keterasingan. 4, terhalang oleh perangkap-perangkap setan. Jadi surga itu jalannya tidak mulus, tapi bukan berarti tidak bisa. Demikian ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Terakhir saya tutup, kolo-kolo ling ziarah niku ojo teng kubur. Kolo-kolo tindak o ziarah teng rumah sakit. Lalu lihatlah di ICU, betapa banyak saudara kita yang saat ini sedang berjuang mempertahankannya. Wah. Lalu ibu pindah lagi ke ruang hemodialisa. Banyak orang yang sudah bertahun-tahun melakukan cuci. Lalu ibu pindah lagi ke ruang inap. Ada yang sakit kanker, amputasi karena gula, kemudian usus dan seterusnya, kanker payudara dan seterusnya. Lalu ibu pindah lagi ke teller. Banyak orang yang sedang ngantri bayar jutaan rupiah untuk bayar biaya rumah sakit. Kita tidak di ICU. Insya Allah semoga dijauhkan dari gagal ginjal, kanker dan penyakit mengerikan. Mboten gek ngetokke duit nggo bayar loro, kur ngetokke duit nggo amal teng pengajian. Maka hati-hati, banyak pahala yang runtuh gara-gara kita tidak pandai bersyukur. Nek arep ngeluh eling ngono ICU, eling ngono ruang cuci darah, eling ngono saudara-saudara kita yang sedang kemo terapi, eling ngono saudara kita yang sedang bayar utang jutaan rupiah mergane nggih tombo luru sehat. Maka bismillah, sampai bertemu lagi di majelis yang lain. Saya akhiri astagfirullah li walakum. Kita akhiri bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.